Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu dalam pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih setiamu kepada kami. Engkau senantiasa menyertai kami kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada, sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih bisa menikmati kasih setiamu, kami masih bisa menikmati berkat-Mu. Dan pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, terlebih merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memahami kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, terlebih dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tema renungan kita pada malam hari ini adalah berjaga-jagalah dan berdoa. Tema ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita di dalam menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit saat ini. Seperti kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas pasal 21 ayat 36 ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, khotbah tentang akhir zaman, yang juga tertulis dalam Matius pasal 24, Markus pasal yang ke-13, di mana di dalam Injil Matius pasal 24, Markus pasal 13 dan juga Lukas pasal 21, ini merupakan khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Nah, di dalam peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius pasal 24, ya, ada beberapa peristiwa menjelang kedatangannya yang kedua. Yang pertama, runtuhnya bait Allah. Kedua, permulaan penderitaan. Ketiga, siksaan yang berat. Keempat, kedatangan Anak Manusia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kalau kita membaca ayat-ayat di bawahnya, maka sampailah kita pada ayat Lukas pasal 21 ayat 36 ini merupakan pesan Tuhan Yesus bahwa berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Maksud daripada ayat ini merupakan peringatan dan nasihat bagi kita, karena menjelang kedatangan Tuhan itu akan terjadi segala macam peristiwa. Ya, seperti kemarin kita sudah belajar bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam permulaan penderitaan, terlebih di dalam peristiwa ketika terjadi siksaan yang berat. Ya, banyak hal yang terjadi atas muka bumi ini. Maka yang harus kita lakukan sesuai dengan pesan Tuhan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa, kalau kita melihat arti katanya dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, yang pertama, berjaga-jaga adalah ya, agrupneo. Agrupneo dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, watch atau to be sleepless, keep awake, attentive, ready. Artinya apa? Berjaga-jaga atau sulit tidur, tetap terjaga, penuh perhatian dan siap. Itu arti daripada berjaga-jaga, yaitu tetap terjaga, terbangun, atau tetap memiliki perhatian, atau siap sedia. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya agrupneo. Agrupneo itu arti dari kata berjaga-jaga. Sedangkan yang kedua,
adalah berdoa. Dalam bahasa Yunaninya deomai, artinya to ask atau beg, the thing asked for, atau to pray, make supplication, artinya bertanya, memohon, atau hal yang diminta, berdoa, atau buat permohonan. Jadi ada beberapa pengertian daripada berdoa dalam bahasa Yunaninya deomai ini. Salah satunya adalah bertanya atau memohon kepada Tuhan, atau berdoa, atau membuat permohonan kepada Tuhan. Jadi ada dua hal yang Tuhan pesankan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Tujuan pesan Tuhan Yesus kepada kita di dalam Lukas pasal 21 ayat 36 itu, yaitu supaya kita beroleh kekuatan atau strength untuk luput dari semua yang akan terjadi. Ini penting saudara kita pahami di dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini, ya. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita beroleh kekuatan atau strength untuk luput dari semua yang akan terjadi. Terlebih saat ini yang sedang kita alami, penyebaran virus corona yang sudah menjagat atau mengglobal. Dan saudara-saudara, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa banyak hal yang sedang terjadi saat ini, sehingga timbul kelaparan karena virus corona. Tapi kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan memperoleh kekuatan atau strength untuk luput atau untuk bisa bertahan di dalam menghadapi kesulitan itu. Yang kedua, yaitu supaya kita tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Kalau banyak peristiwa terjadi atas muka bumi ini, ya, banyak orang yang menjadi lemah imannya, banyak orang yang menjadi lesu, banyak orang yang menjadi patah semangat, putus asa, seperti virus corona saat ini. Banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kegelisahan, banyak orang mengalami kekhawatiran. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca lagi nanti di dalam Lukas pasal 21 ayat-ayat berikutnya, maka di situ dikatakan bahwa banyak orang yang mati karena ketakutan, tidak tahan berdiri, ya, tidak tahan berdiri menghadapi kesulitan hidup, menghadapi hal yang sedang melanda jagat kita saat ini. Tetapi sebenarnya hanya dua kuncinya yang Tuhan katakan supaya kita bisa tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan dan kita kuat menghadapi persoalan hidup kita saat ini. Hanya ada dua kuncinya, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pesan lain yang disampaikan oleh Tuhan selain daripada berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi apakah kita mampu melakukan hal itu? Apakah kita mampu berjaga-jaga dan berdoa? Saat-saat seperti sekarang ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya sibuk memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita? Sibuk atau pusing memikirkan apa yang menjadi makanan kita sehari-hari? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi lemah dan kita akan menjadi loyo dan jatuh tersandung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan sambil berjaga, ini harus menjadi pakaian kita sehari-hari. Sekali lagi saya tekankan, berdoa dan menyembah Tuhan sambil berjaga-jaga harus menjadi pakaian kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kita dengar hamba-hamba Tuhan berkata, dan juga kita sudah mengenal selama ini bahwa berdoa itu adalah napas kehidupan. Ya, berdoa itu adalah napas kehidupan. Itu benar.
Karena kalau kita tidak bernafas, maka kita pasti sudah dikatakan sebagai orang yang sudah meninggal. Kalau kita tidak berdoa, maka kita juga akan menjadi mati rohani. Sama seperti kalau kita tidak bernafas, maka kita akan menjadi orang yang mati. Demikian juga kalau kita tidak berdoa, maka kita akan mati rohani. Itu benar. Tetapi saat ini juga saya katakan kepada kita semua bahwa berdoa dan menyembah Tuhan itu harus menjadi pakaian kita sehari-hari. Ya, harus menjadi pakaian kita, fashion kita dalam kehidupan kita saat-saat ini, saudara. Ya, harus menjadi jubah kita. Supaya apa? Supaya kita ini kelihatan, ya, tubuh kita ini terlihatan terlindungi, tidak kelihatan telanjang. Berdoa dan menyembah Tuhan, menyanjung Tuhan, berglosolalia, beradorasi kepada Tuhan, itu menjadi pakaian kita. Ya, jangan sampai kita tidak berpakaian. Artinya jangan sampai kita tidak berdoa dan menyembah Tuhan. Karena hanya itu menjadi kekuatan kita. Ya, kita akan melihat di dalam, ya, pola tabernakel dan juga kitab Wahyu. Maka di sini di gambar ini, ya, tertulis pakaian mempelai. Ya, ada 3 benda di dalam ruang suci dalam tabernakel, yaitu meja roti sajian, mezbah dupa, dan pelita emas. Sekali lagi, meja roti sajian, pelita emas, dan mezbah dupa. Itu 3 benda yang ada di ruang suci dalam tabernakel. Kalau kita mempelajari tabernakel, maka meja roti sajian itu berbicara tentang pemberitaan firman. Arti rohaninya adalah iman. Ya, lewat mendengar firman Tuhan, maka timbul iman kita seperti dalam Roma pasal yang ke 17 ayat 4. Oleh karena mendengar firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pelita emas itu juga menjadi, ya, pengharapan kita. Pelita emas mengandung makna sebagai pengharapan. Sedangkan mezbah dupa berbicara tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah itu ditunjukkan melalui hubungan intim kita kepada Tuhan, yaitu melalui doa dan sembah kita kepada Tuhan. Kita beradorasi, kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan lewat doa dan sembah kita. Itulah jalinan kasih kita kepada Tuhan. Ibarat seorang kekasih, ya, sepasang kekasih menjalin hubungan intim. Terjadi komunikasi yang baik, terjadi komunikasi yang harmonis, terjadi komunikasi yang romantis. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, dan itu, ya, berada di posisi mezbah dupa. Sedangkan kasih kepada sesama berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan sesama dan menaikkan syafaat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, sekali lagi meja roti sajian itu berbicara tentang iman, pelita emas itu berbicara tentang pengharapan, dan mezbah dupa itu berbicara tentang kasih. Kalau sudah masuk ke ruang Maha Kudus, maka di ruang Maha Kudus itu ada satu benda, yaitu tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ini ada 3 benda, yaitu buli-buli emas berisi mana, 2 loh batu, dan tongkat Harun yang bertunas. Buli-buli emas berisi mana ini merupakan peningkatan atau perubahan dari meja roti sajian, sedangkan 2 loh batu itu merupakan perubahan atau peningkatan dari mezbah dupa. Karena 2 loh batu itu berbicara tentang kasih kepada Tuhan, dan yang satunya kasih kepada sesama. Sedangkan
tongkat Harun yang bertunas itu merupakan perubahan atau peningkatan daripada pelita emas. Jadi ketiga benda yang ada di ruang suci itu, kalau sudah masuk ke ruang Maha Kudus, dia berada di dalam tabut perjanjian dan mengalami perubahan bentuk. Ya. Sedangkan ruang Maha Kudus berbicara tentang alam roh, yaitu di mana di dalamnya ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu berbicara tentang hubungan mempelai pria surga dengan mempelai wanita Tuhan. Mempelai pria surga yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan tutupan grafirat, yang di atasnya ada 2 kerub. Sedangkan peti tabut perjanjian itu berbicara tentang mempelai perempuan Tuhan atau gereja tubuh Kristus. Nah, di dalam gereja tubuh Kristus atau di dalam peti tabut perjanjian itu ada 3 benda tadi, yaitu buli-buli emas berisi mana, 2 loh batu, dan tongkat Harun yang bertunas. Arti rohani dari ketiga benda itu adalah buli-buli emas berisi mana, artinya iman, 2 loh batu, artinya kasih, dan tongkat Harun yang bertunas, artinya pengharapan. Ya, artinya saudara, sebagai mempelai wanita Tuhan, dia memiliki di dalam dirinya itu adalah iman, pengharapan, dan kasih yang sempurna, sehingga menyatu dengan tutupan grafirat, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kalau kita melihat dari pola tabernakel. Nah, saudara, kalau kita melihat kegenapannya di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, pakaian perempuan atau gereja tubuh Kristus di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 terdiri dari 3 macam, yaitu berjubahkan matahari, beralas kaki bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Berjubahkan matahari ini berbicara tentang kasih. Kalau di dalam ruang suci itu mezbah dupa. Sedangkan alas kaki bulan itu berbicara tentang iman. Kalau dalam ruang suci itu namanya meja roti sajian. Sedangkan mahkota 12 bintang, kalau di dalam ruang suci berbicara tentang pelita emas. Nah, semua ini bercahaya, saudara-saudara. Maka mempelai wanita itu bercahaya, karena jubahnya matahari, alas kakinya bulan, dan mahkotanya bintang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jubah mempelai wanita Tuhan itu adalah matahari. Matahari berbicara tentang kasih Allah Bapa. Dan dikatakan bahwa Allah Bapa itu adalah kasih, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes. Nah, kasih itu peningkatan daripada 2 loh batu. Nah, jadi mempelai wanita itu jubahnya kasih. Kasih yang merupakan peningkatan dari 2 loh batu. Kalau di ruang suci merupakan peningkatan dari mezbah dupa. Nah, artinya apa, saudara? Jubah mempelai wanita Tuhan itu adalah kasih kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa dan sembah. Melalui sanjung dan puja. Maka doa dan sembah kita kepada Tuhan merupakan jubah kita, merupakan pakaian kita, dan itu merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya tadi saya katakan bahwa berdoa dan menyembah Tuhan harus menjadi pakaian kita. Karena itulah pakaian mempelai wanita Tuhan. Itulah pakaian tubuh Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui peristiwa yang sedang terjadi saat ini, maka saya berpesan kepada kita semua, mari kita berjubahkan kasih, berjubahkan matahari, yaitu hidup di dalam doa dan sembah kepada Tuhan. Hidup di dalam doa dan sembah kepada Tuhan. Itulah pakaian kita. Itulah jubah matahari. Itulah jubah kasih kepada Tuhan. Yaitu doa dan sembah kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya saya katakan bahwa berpakaian matahari, beralas kaki rembulan, dan mahkota bintang,
itu pakaian gereja tubuh Kristus sebagai mempelai wanita Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, melalui renungan firman Tuhan, maka saya berharap untuk menghadapi masa-masa yang sulit saat-saat ini, maka jadikanlah doa dan sembah sebagai pakaian saudara. Kita jadikan doa sembah kita kepada Tuhan itu sebagai pakaian kita. Kalau kita tidak menggunakan pakaian, maka kelihatan ketelanjangan kita. Kalau kita tidak berdoa dan menyembah Tuhan, maka kita kelihatan telanjang dan kita akan dipermalukan. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak berdoa dan menyembah Tuhan, berarti kita tidak berpakaian atau kelihatan telanjang. Maka apa yang terjadi? Ya, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh ke dalam pencobaan itu nanti kita akan dicobai oleh iblis, dicobai dengan berbagai sakit penyakit, dicobai dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan, dan kita tidak mampu melakukannya, kita tidak mampu menanggungnya, maka kita akan dipermalukan. Yang ketiga, kalau kita tidak berdoa dan menyembah Tuhan, maka kita tidak kuat untuk menghadapi semua yang terjadi. Kita menjadi lemah, menjadi loyo, menjadi pesimis, putus asa, dan sebagainya. Itu yang kita alami kalau kita tidak berdoa dan menyembah Tuhan. Terlebih-lebih itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk menghadapi peristiwa yang sedang melanda jagat kita saat ini, maka kita harus keluar sebagai pemenang. Kita harus mendapatkan kekuatan yang baru supaya kita bisa bertahan hidup dan kita bisa melewati masa yang sukar saat ini. Kuncinya hanya ada di dalam doa dan sembah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Lukas pasal 22 ayat 46 berkata, "Bangunlah dan berdoa." Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini juga merupakan perintah Tuhan Yesus kepada kita. Dan kalau kita melihat ayat ini pesan-pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mau menghadapi proses salib. Ya, ketika Tuhan Yesus mau menghadapi proses salib dan dia berpesan kepada murid-muridnya supaya tetap berdoa. Bangun dan berdoa. Supaya apa? Tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, berdoa dan menyembah Tuhan itu menjadi kewajiban mutlak kita. Itu menjadi keharusan bagi kita supaya kita mendapatkan kekuatan dalam kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Percayalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Asalkan kita melakukan perintah Tuhan tadi, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang menjadi persoalan hidup kita saat ini? Kebutuhan kita, kebutuhan makan minum kita, bahkan apa saja yang kita perlukan. Maka kalau kita percaya, kita berdoa dan menyembah Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu jangan khawatir, jangan kita takut, tetapi kita bawa semuanya itu dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Maka Dia yang menyediakan apa yang kita perlukan. Dia yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena memang itu jaminan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti pernyataan ini, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Sekali lagi, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Oleh karena itu saudara, melalui renungan ini, saya berharap kepada kita semua, ya, mulai saat ini kita harus membangun mezbah dupa kita di rumah kita masing-masing lebih intensif lagi. Mungkin sudah banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah banyak berdoa di rumah. Ya, kita harus tingkatkan kualitas doa kita.
bukan hanya seperti doa mau tidur, doa mau makan, dan hanya seperti doa menaikkan permohonan kita semata-mata, tetapi harus disertai dengan sanjung puja kepada Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Artinya membangun hubungan intim dengan Tuhan sambil berjaga-jaga. Artinya apa? Ketika berdoa dan menyembah Tuhan itu, kita betul-betul terjaga, konsentrasi, fokus kepada Tuhan. Ya, itulah pakaian kita. Itulah pakaian kita sebagai wujud jubah matahari, yaitu jubah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya berharap mulai malam hari ini kita tingkatkan doa kita. Sebelum tidur, bangun mezbah dupa terlebih dahulu. Di antara anggota keluarga menyembah Tuhan minimal 1 jam. Adakan persekutuan doa di rumah masing-masing. Di antara anggota keluarga minimal 1 jam. Ya, naikkan puja sembah kepada Tuhan dan naikkan syafaat. Ya saudara-saudara, supaya kita semua mendapatkan kekuatan. Dan lebih mulia dan lebih baik lagi kalau bangun pagi juga tetap bisa membangun mezbah dupa di hadapan Tuhan. Sehingga baik ketika kita mau tidur, kita menyembah Tuhan, maupun ketika kita bangun, kita juga memuji dan menyembah Tuhan. Maka yakinlah Allah akan memelihara kita. Dia memenuhi seluruh kebutuhan kita sesuai dengan janji firman-Nya. Dan kita juga akan memperoleh kekuatan yang baru, selalu baru setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan ini Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, melalui renungan singkat ini kami mohon dan kami undang Roh Kudus mengerjakan hidup kami, supaya kami mengerti firman-Mu ini, sebagaimana perintah-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami berjaga-jaga dan berdoa, dan menjadikan doa sembah kami sebagai pakaian kami, sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, dan kami bisa luput dari semua peristiwa yang terjadi, dan kami tetap bisa bertahan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati seluruh umat-Mu, Kau mencukupi seluruh kebutuhan mereka, dan Kau menyediakan apa yang mereka perlukan. Kaulah Yehova Jireh yang mencukupi menjadi kebutuhan kami. Dan biarlah kasih setia dari Allah Bapa, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.